Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurfitriani, mahasiswi jurusan Public Relation Interstudy. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Turnover Intention Karyawan. Lanjut ya. Untuk latar belakang permasalahannya sendiri adalah, untuk saat ini perkembangan era globalisasi serta persaingan yang semakin ketat di masa pandemi, pengusaha dituntut untuk mempertahankan dan memajukan usahanya dengan efektif serta efisien dalam peningkatan usaha. Perusahaan merupakan salah satu tempat bertemu, berdiskusi secara terencana dan sistematis dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, data, dan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan bersama. Kemudian lanjut ya. Adapun latar belakang dari organisasi berkomunikasi secara aktif dengan publiknya untuk mendorong partisipasi publik dalam pengembangan operasi perusahaan. Kemampuan untuk mengelola komunikasi juga sangat penting. Departemen Hubungan Masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan komunikasi di dalam perusahaan itu sendiri. Komunikasi organisasi juga merupakan sebuah penerjemahan atas pesan antara beberapa bagian dalam komunikasi yang masih termasuk pada departemen perusahaan tersebut. Latar belakang yang lainnya adalah komunikasi organisasi juga memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi untuk memahami perilaku manusia dan menjadi prioritas tinggi dalam setiap organisasi. Hal ini disebabkan besarnya perubahan seperti globalisasi dan kemajuan teknologi yang mengubah struktur bisnis yang dilakukan, perilaku tenaga kerja, dan manajemen karyawan. Untuk menjaga bisnis menjadi sukses, organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Karyawan merupakan faktor yang menjadi kunci untuk pelayanan dalam bidang inovatif dan kreatif dengan opininya. Hal itu bisa menjadi faktor kemampuan kerja dari sebuah perusahaan, dan pentingnya peran karyawan sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam menjaga komitmen juga loyalitas agar mereka tetap bertahan dalam organisasi tersebut. Dari latar belakang yang tadi saya sampaikan, bisa dijelaskan rumusan masalahnya adalah, saya merumuskan masalah bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap turnover intention karyawan PT OBS Citra Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pengaruh komunikasi organisasi terhadap turnover karyawan PT OBS Citra Indonesia. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat praktisnya sebagai pengetahuan tambahan untuk mencari tahu pengaruh komunikasi organisasi terhadap turnover intention, dan untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini sebagai pedoman atau acuan bagi jurusan komunikasi humas untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada bidang ini. Untuk tinjauan literaturnya, pertama saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Andi Abdurrahman dan Rudi dalam judul jurnalnya Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Turnover Intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Bank Sulsebar. Dan hasilnya adalah ditemukan bahwa iklim organisasi merupakan pengaruh positif yang substansial pada tingkat kepuasan bekerja langsung dari para staf di perusahaan tanpa perantara. Lingkungan perusahaan menyajikan dampak negatif yang sangat terasa pada intensnya keluar masuk karyawan secara langsung juga tanpa perantara. Yang kedua dari R. Wayne Pace dan Don F. Files
mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah kinerja dan interpretasi pesan antar unit komunikasi dalam organisasi tertentu. Sebuah organisasi terdiri dari hubungan hierarkis antara orang-orang dan beroperasi dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, dimensi komunikasi organisasi. Menurut Pace dan Wallace, dalam komunikasi organisasi terdapat arus komunikasi antara lain satu komunikasi vertikal, yaitu arus komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah, dan dapat pula arus komunikasi dari bawah ke atas. Yang kedua, arus komunikasi horizontal, yaitu arus komunikasi yang dapat terjadi antara dan di antara bagian dalam suatu tingkatan yang sama. Yang ketiga, komunikasi diagonal merupakan komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan lainnya berbeda dalam kedudukan dan divisinya. Yang lainnya adalah dimensi turnover intention. Yang menjadi indikator turnover intention, Lum et al. 1998 dalam Kartono 2017 diantaranya, satu, niat untuk keluar, yakni langkah pertama untuk memicu terjadinya keluar masuk karyawan yang intens dengan tanda berupa karyawan tersebut melanggar aturan dan tingkat absensi yang tiba-tiba anjlok. Kemudian yang kedua, pencarian pekerjaan. Di sini dijelaskan yang merupakan kelanjutan dari kejadian awal dengan tanda karyawan yang mulai bersikap aktif pada proses pencarian lowongan kerja dengan alasan untuk tambahan dan bahkan sangat aktif dalam urusan mencari lowongan kerja yang baru. Yang ketiga adalah memikirkan keluar, yang berarti akhir dari proses munculnya turnover intention dengan tanda karyawan telah memiliki suatu paradigma tentang akan bertahan di perusahaan sekarang atau justru akan berpindah ke tempat perusahaan yang baru. Di sini saya jelaskan tentang kerangka berpikir atau operasionalisasi konsep. Dilihat dari variabel X-nya. Variabel X-nya adalah komunikasi organisasi. Dimensi-dimensinya ada 4. Pertama, komunikasi ke bawah, kedua, komunikasi ke atas, ketiga, komunikasi horizontal, dan keempat, komunikasi lintas saluran atau sering juga disebut dengan komunikasi diagonal. Untuk variabel Y-nya adalah turnover intention, dimensi-dimensinya adalah niat untuk keluar, kemudian yang kedua pencarian pekerjaan, atau yang ketiga memikirkan untuk keluar. Jenis penelitiannya saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan pendekatan penelitian melalui menyebarluaskan survei berupa kuesioner-kuesioner. Untuk hipotesisnya, hipotesis HO-nya, komunikasi organisasi tidak berpengaruh terhadap turnover karyawan PT OBS Citra Indonesia. H1-nya, komunikasi organisasi berpengaruh terhadap turnover karyawan PT OBS Citra Indonesia. Untuk populasi sampelnya itu, saya melakukan di seluruh karyawan PT OBS Citra Indonesia yang berjumlah sebanyak 45 orang. Teknik pengumpulan datanya, saya mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dengan menyediakan 5 alternatif jawaban. Yang pertama sangat setuju, kemudian ragu, kemudian tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Teknik analisis datanya dalam penelitian ini memakai regresi sederhana dari variabel X itu sendiri, komunikasi organisasi, dan variabel Y, turnover intention, sementara value Y bisa dihitung berdasar satu nilai X tertentu. Analisa kolerasi memakai produk momen merupakan kolerasi tunggal. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, tingkat pengumpulan datanya melalui kuesioner, kemudian menggunakan skala Likert.
Lanjut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang indikator-indikator dari variabel-variabel itu sendiri. Yang pertama, indikator dari variabel X-nya komunikasi organisasi. Dimensi yang pertama itu ada komunikasi ke bawah. Indikatornya adalah yang pertama, kesesuaian dalam penyampaian instruksi bekerja. Yang kedua, kesesuaian dalam informasi kesalahan pekerjaan. Kemudian dimensi keduanya komunikasi ke atas. Indikator pertamanya memberikan saran kepada pemimpin, indikator keduanya bawahan mempercayai atasan. Dimensi yang ketiga, komunikasi horizontal. Indikator pertamanya adalah saling berbagi informasi dalam bekerja antar karyawan. Yang kedua, kesesuaian dalam tercapainya keselarasan bekerja. Dimensi yang keempat adalah komunikasi lintas saluran. Indikator pertamanya, pemimpin memiliki keahlian berkomunikasi yang baik. Yang kedua, pemimpin menyadari peranan karyawan dalam komunikasi organisasi. Ini untuk variabel X, yaitu komunikasi organisasi. Dan selanjutnya variabel dari Y-nya, yaitu turnover intention. Dimensi yang pertama adalah niat untuk keluar. Indikatornya di sini ada dua juga. Yang pertama, tingkat keinginan individu untuk meninggalkan perusahaan. Yang kedua, segera keluar dari perusahaan setelah individu memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dimensi yang kedua, pencarian pekerjaan. Indikator pertamanya tertarik untuk mencari lowongan pekerjaan baru. Indikator yang keduanya aktif mencari pekerjaan lain di luar perusahaan. Dimensi ketiganya adalah memikirkan keluar. Indikator pertamanya itu sering berpikir untuk meninggalkan perusahaan. Indikator keduanya berpikir untuk mencari lingkungan kerja yang baru. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk hasil validitas dan reliabilitasnya, nilai Kaiser-Meyer-Olkin KMO-nya lebih dari 0,5 semuanya dari setiap variabel. Jadi dapat dinyatakan valid dan reliable karena semuanya lebih dari 0,5. Bisa kita lihat di komunikasi ke bawah, di sini KMO-nya 0,82, komunikasi ke atas 0,77, komunikasi horizontal 0,87, komunikasi diagonalnya 0,89, kemudian turnover intention-nya itu KMO-nya 0,75. Yang kedua ini hasil regresi linier. Untuk koefisiennya, konstanya sebesar 3,996. Kemudian nilai variabel X yang paling berpengaruh itu di 0,975 merupakan dimensi dari komunikasi diagonal. Boleh dilanjut. Di sini hasil koefisien determinasi dilihat dari model semarinya, R2-nya atau R-square-nya itu, adjust R-square-nya itu dilihat sebesar 0,524, yang berarti memiliki nilai 52,4% dari variabel turnover intention. Jadi dapat dijelaskan dari 100% itu kita punya kesimpulan berpengaruhnya itu 52,4% dari dimensi-dimensi yang ada di variabel X. Jadi sisanya 47,6% itu kemungkinan dipengaruhi dari variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji simultannya, di sini ANOVA-nya berdasarkan tabel di atas didapat informasi nilai signifikannya sebesar 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, yang artinya variabel independen berupa komunikasi organisasi berpengaruh terhadap variabel dependen berupa turnover intention tersebut. Ini untuk hasil uji parsialnya, pengaruh komunikasi ke bawah terhadap turnover intention menunjukkan sig-nya sebesar 0,52, berarti
hasilnya lebih besar dari 0,05. Artinya komunikasi ke bawah itu tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan ini sendiri. Di sini dijelasin dimensi-dimensinya ya. Ada bisa dilihat sendiri ya validnya dari sangat setujunya itu sebesar 2,2%, ragunya 6,7%, setujunya 82,2%, sangat setujunya 8,9%. Boleh dilanjut. Di sini untuk komunikasi ke atas bisa dilihat perinciannya untuk yang sangat tidak setujunya 2,2%, tidak setujunya 2,2% juga, ragunya 6,7%, setujunya 82,2%, sangat tidak setujunya 6,7%. Kemudian komunikasi horizontal dijelaskan mengenai suatu tingkatan yang sama berbagi informasi antar pekerja, dilihat dari yang menjawab tidak setujunya itu sebesar 4,4%, ragunya 6,7%, setujunya 75,6%, dan sangat setujunya 13,3%. Untuk komunikasi diagonal ini sendiri, yang membahas tentang organisasi antara seseorang dengan lainnya yang satu sama lain, berbeda dalam kedudukan dan unitnya, atasan memiliki komunikasi yang baik antar divisi, diperoleh presentasinya itu nilai tidak setujunya 6,7%, ragunya 26,7%, setujunya 42,2%, dan sangat setujunya 24,4%. Selanjutnya ini untuk turnover intention-nya, mohon maaf ini salah penulisan intention. Bisa dilihat ya, untuk presentasi tidak setujunya 4,4%, ragunya 6,7%, setujunya 33,3%, sangat setujunya 15,6%. Dari hasil uji reliability-nya sudah bisa dinyatakan bahwa variabel komunikasi dan turnover intention menggunakan uji reliability dinyatakan valid dan reliable. Hasil penelitian dan pembahasan kesimpulannya adalah benar, jadi terbukti jika ada pengaruh yang sangat kuat antara pengaruh komunikasi organisasi terhadap turnover intention PT OBS Citra Indonesia. Hasil uji kolerasinya menunjukkan angka 0,517 yang dimana hasil uji kolerasi adalah untuk menguji yang artinya mengabarkan berpengaruh antara kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen itu sendiri. Terima kasih semuanya. Oh ya, untuk sarannya dari saya sendiri, bisa disarankan agar menggali lebih dalam mengenai faktor komunikasi organisasi lain yang dapat mempengaruhi turnover intention. Karena tadi dilihat dari nilai, ada dari salah satu dimensi itu mempunyai 42,4% dari faktor lainnya. Jadi disarankan untuk mencari tahu, menggali lebih dalam. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.